Shalom saudara, perkenalkan nama saya Yeni Chandra. Saya punya seorang suami dan 2 orang putra. Pada saat ini saya akan bersaksi, bahwa betapa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya. Bukan hanya sekali 2 kali Tuhan, berperkara terhadap kehidupan keluarga kami, tetapi, setiap hari, setiap jam Tuhan itu sudah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Eh, saya bersaksi sekitar tahun lalu pada bulan sekitar September itu ya, suami saya itu punya rekan bisnis, jadi dia ada kongsi sama teman bisnisnya dan sudah sekitar 5 tahun ya. Dan saya nggak tahu model bisnisnya, hitungannya seperti apa dan labanya apanya semua suami saya yang ngurusin. Dan saya taunya beres aja gitu ya. Jadi nggak pernah ada masalah. Sekitar September itu, Juli September itu, suatu kali dia tuh cerita sama saya kalau selama ini dia itu ngasih bunga sama teman kerjanya ini, karena pada tahun kedua itu suami saya ceritanya ada kurang, dan setelah dihitung rekan bisnisnya itu kasih bunga sama suami saya. Jadi karena kurang itu dia itu dikalikan dengan bunga yang tidak sedikit ya. Jadi tapi suami saya itu juga mau-mau aja gitu loh. Saya setelah 5 tahun itu, saya yang diceritain sama suami saya tuh kaget. Jadi selama ini dia kerja itu ngasih bunga segitu banyaknya. Jadi kalau kurang nanti dikalikan dengan bunganya itu lagi, nanti ditambahkan lagi pokok utangnya. Jadi ya tetap bayar, tapi dikalikan terus, itu membuat jadi bikin suami saya mungkin kerjanya juga nggak terlalu maksimal ya. Pada waktu tahun lalu September itu suami saya bilang, ini setelah saya hitung saya kayaknya sudah selesai nih, bayar kamu bunga. Suami saya ngobrol gitu sama teman bisnis, tapi teman bisnisnya nggak mau. Kalau perhitungannya dia hitung, katanya suami saya itu masih kurang 100 juta lagi. Jadi yang dulu itu enggak dihitung, bunganya enggak dihitung. Padahal suami saya kalau sudah hitung itu sudah lunas dan mungkin sudah lebih-lebih ya bayar terus-terusan itu sampai 5 tahun itu. Dan suami saya juga kaget, dia enggak nyangka kalau orang yang selama ini yang katanya yang dia kira baik, jadi teman bisnis dan maksudnya dia menghormati ini orang banget, tapi ternyata kok seperti itu. Dan orangnya juga enggak main-main, kalau kamu enggak segera bayar langsung yang dia bilang masih kurang. Jadi sekitar itu waktu itu Juli ya, dan September itu ada surat datang ke rumah kami, surat dari kepolisian dari Sukoharjo memanggil suami saya. Jujur ya, saya itu meskipun saya melayani Tuhan, saya percaya sama Tuhan kalau Tuhan tuh selalu melindungi kami, tapi kalau sama urusan polisi, saya seumur umur tuh nggak pernah urusan sama polisi dan lainnya. Yang namanya polisi dan teman-temannya itu saya nggak pernah ada urusan kayak gitu. Waktu itu surat datang, jantung saya tuh sudah deg-deg kayak gitu, dan saya khawatir banget, saya takut urusan sama polisi. Terus saya kasih tahu, kami ngobrol dengan suami saya, dan suami saya bilang, ya kita saling menguatkan, jangan terlalu khawatir dulu, kita datang aja kalau dipanggil. Intinya singkat cerita, saya datang ke sana di Sukoharjo itu, Polres apa gitu ya, pokoknya yang daerah Sukoharjo. Kami ke sana dan kami ketemu polisi yang diserahkan tentang kasus ini. Jadi polisinya bilang sebelum kami ke sana suruh bawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Jadi saya datang ke sana dan suami saya cerita, ini bukti-buktinya gini, saya
selama ini bayar bunga dan segala sebagainya. Saya sudah hitung sudah pas, tapi dia masih mau dibayar saat ini juga sekitar itu. Kalaupun mau dicicil itu katanya sebulan 20 juta, jadi sekitar 5 kali sudah selesai. Tapi suami saya enggak terima, enggak mau gitu, karena menurutnya dia sudah bayar gitu, dan kami itu ada buktinya. Jadi Pak polisinya bilang gini aja, pokoknya sudah enggak ada ini ya, karena dari sananya maunya segitu dan suami saya juga enggak mau bayar. Suami saya bilang, saya sudah cukup sampai di sini, kalau mau diperkarakan, perkarakan aja gitu. Suami saya bilang gitu. Tapi dalam hati saya tuh khawatir banget. Saya takutnya gini, oh nanti kalau saya pede-pede, nanti malah jadi kena beneran. Karena kan zaman sekarang katanya kalau, pokoknya pikiran saya kemana-mana. Jadi saya lupa lagi. Saya dulu sudah sering ya, setiap ada masalah saya lupa. Nanti kalau sudah saya lihat kamar itu, saya masuk kamar, saya ingat Tuhan tolong. Padahal saya selalu sandar gitu. Tapi kalau ada masalah kayak gini, saya nggak bisa lari. Saya mesti ada khawatir, saya takut. Nanti apalagi itu pengacaranya yang dari sana, dia mengintimidasi ya. Dia bilang, nanti kalau anak-anakmu papanya masuk penjara dan selain sebagainya. Pokoknya dia nakut-nakuti gitulah intinya. Intinya Pak polisi bilang kalau minta bukti aja, bukti transfer selama ini. Jadi setelah itu saya ke bank, terus saya print out semua yang saya bayarkan, dan yang terakhir itu persis nilainya, jumlah seperti yang dia bayar lagi. Jadi selama 6 bulan terakhir itu saya masih bayar. Saya waktu ngeprint itu saya doa terus, saya bilang, Tuhan ini satu-satunya bukti Tuhan. Kalau Tuhan mau berperkara lagi, tolong Tuhan, saya jangan sampai suami saya masuk penjara. Saya cuman itu aja. Karena dia dengan entengnya bilang, gampang nanti kowe tak masuk ke penjara, hancur semua, supaya keluargamu juga hancur kayak gitu. Hanya demi karena uang. Saya waktu itu setelah saya dipanggil polisi itu dan saya kasih print out, saya di dalam hati kecil masih ada takut karena belum ada kepastian ya. Saya masih nunggu, ditanyakan lagi ke polisinya, ya tunggu dulu Pak, ini masih diperiksa ulang dan selain sebagainya. Dan saya kemudian datang kembali ke Bapak Gembala lagi. Saya berterima kasih, saya masih diperhatikan. Setiap saya konseling, setiap saya cerita sama Pak Gembala, saya berkeluh kesah, Pak Gembala itu menguatkan saya, menguatkan kami. Dia bilang, Pak Gembalanya bilang gini ya, kalau orang itu mau menuntut dan lain sebagainya, itu tidak mungkin karena tidak ada perjanjian apapun, itu logikanya. Tapi sekali lagi Pak Gembala mendoakan kami dan dia kasih kekuatan saya, Yeni jangan khawatir, jangan pikirannya terlalu kemana-mana, nanti kamu stres sendiri. Itu yang saya ingat ya. Saya ingat juga Pak Gembala mendoakan kami supaya permasalahan ini segera selesai dalam nama Yesus. Saya pokoknya tangkap, saya pegang. Saya setiap Pak Gembala bilang apa, saya pasti turut, saya nurut ya. Kalau dia bilang percaya saja, serahkan saja, saya nurut. Saya bilang, dalam hati saya masih ada khawatir kecil, tapi saya pasrah. Tuhan itu nggak mungkin. Perkara yang sudah Tuhan kasih ke saya itu banyak banget. Yang lebih besar yang dulu saya pernah diomong cancer dan lain sebagainya, itu perkara yang luar biasa buat saya. Dan saya yakin kalau perkara ini juga perkara yang luar biasa, nanti Tuhan pasti berperkara. Setelah saya pulang, saya sudah konseling sama Pak Unggu, dan Pak Unggu kasih satu nama pengacara untuk supaya saya lebih lega lagi. Dia kasih, kamu coba cerita-cerita ke ini pengacara, ada teman saya. Dan kami pun ke sana sampai 2 jam itu ngobrol, dan pengacara itu bilang ini enggak ada kasusnya nanti habis ini. Sekalipun ada, mungkin itu kamu disuruh nyicil sekuatmu berapa, 100.000, 200.000, orangnya bilang kayak gitu ya. Jadi saya lebih percaya lagi. Itu tahun lalu.
setelah berganti tahun itu polisi nggak ada kabarnya. Saya juga bingung, ini piye, maksudnya supaya ada kepastian gitu, bener nggak ini nanti ada perkara atau yang sananya mungkin belum puas atau gimana. Kita kan masih gamblang ya, masih nggak tahu. Terus terakhir setelah saya sudah mikir, di dalam doa saya tuh sering kalau malam saya bilang, Tuhan cepet Tuhan, saya kasih kepastian supaya kami itu bisa kerja, kami bisa hidup seperti biasa, ndak pikiran, ndak khawatir lagi ya Tuhan, berikan kelegaan saya gitu ya. Terus sekitar bulan Maret ya, sekitar bulan Maret itu suami saya dipanggil sama polisi yang ngurusi masalah ini ya, bulan Maret waktu mau lebaran itu. Suami saya dipanggil, saya sudah berdoa dalam hati, saya takut banget, saya masih ada ketakutan. Saya bilang, Tuhan saya serahno, kalau saya sudah serahkan supaya saya tidak khawatir lagi Tuhan. Dan waktu Maret akhir itu dipanggil gitu, suami saya janjian akhirnya pada waktu April bisanya. Pak polisinya janjian kan waktunya itu bisanya April. Sekitar tanggal 1 sampai tanggal 5 kalau tidak salah itu suami saya akhirnya ketemuan ya sama itu polisi. Saya sudah doakan, saya bilang, Tuhan saya yakin kalau hasilnya pasti baik. Waktu suami saya pulang itu sudah malam ya, saya sudah tidur. Besok paginya suami saya cerita, saya tanya kemarin hasilnya gimana, sudah ketemu Pak itu. Terus dia bilang oh sudah gitu ya. Terus saya bilang terus gimana kok? Kata suami saya, itu sudah ditutup kasusnya. Puji Tuhan, kok saya kaget ya, kok segampang itu. Dia bilang kok ditutup ya kok, ya pokoknya sudah tutup lembaran, sudah tidak bisa diperkarakan. Jadi malah sananya masih kepengen ketemu, mungkin masih mengharap itu uang. Terus suami saya bilang, saya sudah tidak mau Pak, pokoknya saya juga tidak mau bayar, dan karena dia sudah bikin saya juga repot ya, berarti saya sudah ndak mau urusan lagi sama orangnya gitu ya. Terus bapak polisinya bilang sudah ndak usah khawatir, ini sudah saya tutup, saya ndak majukan karena ini ndak ada unsur pidananya. Karena waktu itu di surat yang panggilan itu katanya suami saya dituntut pidana karena menggelapkan barang sebesar itu ya. Polisinya itu bilang sudah ini menurut saya sudah ndak bisa lagi. Jadi kita sudah selesai sampai di sini gitu. Saya juga sudah bilang sama pihak sananya kalau ini sudah selesai gitu ya. Saya tuh bersyukur banget saudara. Satu yang saya betul-betul nggak habis pikir rencana Tuhan itu, saya itu mungkin karena jauh juga dari Tuhan. Bukan jauh gimana ya, maksudnya saya cuman biasa-biasa aja, monoton kayak gitu aja. Saya dikasih masalah, tapi Tuhan tuh enggak pernah masalah saya itu sampai saya setengah mati, saya sampai kesusahan setengah mati gitu, enggak pernah. Jadi kayak lagu itu ya, kita jatuh tapi kita enggak bisa sampai tergeletak sampai jatuh benar-benar gitu. Sebelum itu Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah bukakan jalan, Tuhan sudah berikan kekuatan, Tuhan sudah selesaikan itu semua. Saya percaya setiap jemaat yang ada di GKI Pondok Daud, kita punya masalah masing-masing. Kita tidak pernah lepas ya dari masalah, tapi percaya saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saya sama dengan saudara semua, saya juga punya masalah yang banyak banget, tapi setiap masalah itu diselesaikan Tuhan satu demi satu. Dari dulu, dari beberapa tahun yang lalu yang saya sudah saksikan banyak banget. Waktu saya divonis kanker, terus itu juga saya nurut sama Pak Honggo. Saya diatur gini-gini, saya nurut. Dan hasilnya semua Tuhan tuh baik banget. Terakhir kata, jangan tinggalkan Tuhan saudara. Setiap apapun yang kita alami, setiap apapun yang kita lakukan hari lepas hari, bahwa Tuhan untuk selalu ada di dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.